welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci. Apa kabar Anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, Bapak Presiden Prabowo sudah menjabat hampir ingin mendekati setahun juga ya guys ya. Belum lagi sampai setahun tetapi sudah hampir ya guys ya. Dan kita sudah mulai melihat beberapa tindakan-tindakan ataupun keputusan aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kemajuan negara Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana keputusan daripada Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau akan memutuskan stop ekspor gas ke negara tetangga demi rakyat Indonesia. Singapura, Malaysia, Jepang dibuat panik ya guys ya, karena beberapa negara ini adalah beberapa negara yang selalu diekspor gas ke negara tersebut ya. Dan Bapak Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk menstop ekspor gas ke negara tetangga. Ini semuanya demi rakyat Indonesia, demi kebutuhan rakyat Indonesia di Indonesia ya guys ya. Buat apa mengirim gas ke negara lain padahal rakyat sendiri sangat membutuhkan tersebut ya guys ya, gas tersebut. Oke, video ini Makci lihat daripada channel Daftar Populer. Seperti biasa Makci kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link itu. Sama-sama kita sahabat channel Daftar Populer, maka kita lihatlah sama-sama videonya guys. Kita nggak usah buang-buang waktu, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Di tahun 2023, persentase ekspor gas Indonesia adalah 31,8% dari total gas bumi yang ada. Sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Angka ini dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan di pemerintahan Prabowo lagi-lagi menegaskan bakal menghentikan kebijakan ekspor gas di era transisi energi. Tujuannya untuk memastikan kecukupan energi dalam negeri dan ujungnya adalah swasembada energi. Ini adalah langkah yang sangat berani. Ya, mengapa? Betul. Langkah Karena yang berpotensi mengguncang pasar energi di kawasan. Dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Sebenarnya kalau kita bicara soal penghentian ekspor gas, sudah sejak lama. Pemerintah Indonesia bahkan sudah beberapa kali menyatakan memberikan prioritas penggunaan gas untuk dalam negeri. Tapi pada kenyataannya masih banyak kontrak gas ekspor yang berlangsung dan pemerintah memilih membatalkannya. Dan juga ekspor gas yang ada selama ini hampir semuanya berasal dari kontrak-kontrak terdahulu yang berasal dari 2 kilang LNG terbesar di tanah air, yaitu Kilang Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur, serta dari Tangguh di Papua. Kilang-kilang ini yang kemudian menyuplai gas ke negara-negara tetangga, termasuk Singapura, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Tapi ke depan, pemerintah bakal mengevaluasi kontrak-kontrak gas, apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Mengapa? Karena permintaan gas dalam negeri diprediksi akan terus meningkat seiring dengan industrialisasi dan hilirisasi yang digenjot oleh pemerintah. Maka dalam rencana ke depan, seluruh konsesi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Ya, bagus gitu ya guys ya. Nggak usah diekspor ke luar negeri, biar dipakai. Keputusan yang diambil untuk menghentikan ekspor gas ini langsung membuat sejumlah trader gas internasional jadi cukup gelisah dan resah. Mengapa? Di tengah tren transisi energi, untuk sementara gas ini jadi alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan energi karena dinilai punya emisi lebih rendah ketimbang minyak bumi ataupun batu bara. Keputusan yang diambil ini tentunya akan berdampak besar, terutama bagi negara-negara yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor gas Indonesia. Singapura nih misalnya, yang sangat bergantung pada pasokan gas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, diperkirakan Singapura akan menghadapi krisis energi. Tapi, mengapa Singapura disebut akan menghadapi krisis energi? Mari kita hitung secara sederhana. Berdasarkan data tahun 2023, ekspor gas Indonesia ke Singapura mencapai 4,04 juta ton dengan nilai sekitar 2,2 miliar US dollar. Secara persentase,
konsumsi gas alam Singapura untuk sumber energi pembangkit listrik dan kebutuhan lainnya, sekitar 60%-nya itu merupakan pasokan dari Indonesia. Ini nih soalnya, Singapura membelinya dengan harga yang lebih murah daripada harga jual konsumsi di dalam negeri kita sendiri. Selain Singapura, seperti yang sudah disebutkan tadi, negara-negara besar seperti Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang juga menjadi konsumen utama gas Indonesia dipastikan akan merasakan dampaknya. Ekspor gas Indonesia ke negara-negara tersebut selama ini mencapai jutaan ton per tahun. Pada posisi lain, Malaysia meski punya sumber daya energi sendiri, namun tetap menjadikan pasokan energi dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energi nasionalnya. Dan jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, negara-negara tadi harus segera mencari alternatif demi mencapai swasembada energi dalam waktu secepatnya. Ya, benar Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa diambil Singapura dan negara-negara lainnya untuk menyiasati pasokan dari Indonesia. Pertama, mengimpor dari Australia. Mengingat Australia ini adalah negara pengekspor gas terbesar di dunia. Cuma yang jadi soal, harga gas Indonesia masih lebih murah jika dibandingkan dengan Australia. Lalu pilihan yang kedua, membangun infrastruktur baru yang tentunya akan butuh waktu yang lama. Maka jalan yang paling rasional adalah melakukan negosiasi ulang dengan Indonesia. Lakukan negosiasi, kasih naiklah harganya ya guys ya. Kalau harganya mahal Nah, sekarang Oke kalau lah, melihat dari boleh bantu perspektif ekonomi Indonesia. geopolitiknya, kebijakan ini tentunya memperkuat posisi Indonesia dong sebagai pemain utama dalam politik energi di kawasan. Ya. Dengan cadangan sumber daya yang melimpah dan teknologi energi yang terus berkembang, Indonesia bisa jadi aktor dominan dalam menentukan dinamika pasar energi regional. Ya, benar Ini banget. sangat berdasar. Kenapa? Karena dalam strategi pertahanan modern, energi memegang peran kunci. Sejarah membuktikan bahwa negara yang menguasai sumber daya energi akan memiliki keunggulan strategis dalam diplomasi dan pertahanan. Mari kita berkaca atas apa yang dilakukan Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Untuk menghadapi tekanan dari Uni Eropa, Rusia langsung memutus pasokan gas ke sejumlah negara Eropa sebagai taktik perlawanan. Nah, dengan kemandirian energi, Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak eksternal, yang berarti stabilitas nasional lebih terjamin dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Selain alasan untuk memberikan nilai tawar yang tinggi di kawasan regional, alasan kebutuhan dalam negeri itu adalah faktor utama. Ya, Seperti yang sudah disinggung tadi, pemerintah memproyeksikan bahwa kebutuhan gas domestik akan terus meningkat seiring dengan semakin pesatnya industrialisasi dan perkembangan sektor-sektor strategis lainnya, yang mana diperkirakan konsumsi gas domestik Indonesia akan mencapai 2.659 BBTUD atau British Thermal Unit per Day pada tahun 2034 nanti. Nah, ini tentunya memerlukan pemanfaatan gas secara optimal dan efisien. Jika kebijakan yang diambil Prabowo ini bisa optimal, Indonesia tidak hanya memperkokoh kedaulatan energi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam dinamika geopolitik energi di Asia. Wow, Indonesia mantap sih kalau gitu tidak ya. lagi menjadi pelayan negara lain dalam sektor energi, Ya. sekaligus juga bisa mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bener banget. Semoga boleh terlaksana ya guys ya. Sampai seterusnya. Meskipun keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan kemandirian energi domestik, pelaksanaannya tentu tidak mudah. Indonesia harus memastikan bahwa kebutuhan gas domestik dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi yang lebih luas. Ya. Seperti yang kita tahu, saat ini ya, mayoritas pembangkit listrik itu menggunakan batu bara. Saat belum bisa menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan itu adalah gas bumi sebagai energi transisi. Karena gas alam bisa mengurangi emisi dibandingkan dengan batu bara. Meski gas alam sendiri itu adalah energi yang tak terbarukan. Nah, untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara penyediaan gas untuk kebutuhan dalam negeri dan memastikan pasokan energi bagi sektor industri yang bergantung pada gas sebagai bahan bakar utama.
Caranya, melakukan terobosan besar-besaran di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas serta meningkatkan produksi sumber-sumber aktif melalui pembangunan teknologi. Tapi, tentu saja kebijakan penghentian ekspor gas ini membawa tantangan yang besar. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, Indonesia harus memiliki infrastruktur energi yang kuat serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Salah satu solusinya adalah dengan mempercepat transisi energi menuju sumber daya terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi yang bisa mengurangi ketergantungan pada gas dan bahan bakar fosil lainnya. Ya. Ya, meskipun menghentikan ekspor energi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri itu merupakan kebijakan strategis yang akan membawa dampak besar, baik secara nasional maupun regional, tetapi ada tantangan yang harus dihadapi. Langkah Prabowo menghentikan ekspor gas Indonesia berpotensi membawa dampak negatif bagi iklim investasi sektor minyak dan gas di Indonesia. Khususnya ada akan juga dampak berpotensi negatifnya, guys. kontraproduktif bagi investor. Dalam artian, tanpa opsi mengekspor, investor akan kehilangan fleksibilitas dalam menentukan pasar yang paling menentukan. Apalagi jika harga gas dalam negeri juga dikontrol, hal ini tentunya akan semakin mengurangi daya tarik investasi di sektor migas. Nah, sekarang salah satu tantangan utama di Indonesia itu adalah produksi gas yang tinggi. Harga gas dalam negeri tidak didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi pada keekonomian lapangan. Jika pemerintah melarang ekspor dan mengharuskan seluruh produksi dialihkan ke pasar domestik dengan harga yang dikontrol, perusahaan bisa mengalami kerugian. Tantangan lainnya, karena ada banyak kontrak ekspor gas yang bersifat jangka panjang. Jika kontrak-kontrak ini harus dihentikan di tengah jalan, Indonesia bisa menghadapi klaim dari mitra dagang internasional yang merasa dirugikan. Iya, benar Hal ini juga. tentu saja mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Susah juga ya, guys ya, harus mengakhiri Meskipun ada dulu banyak kontraknya. tantangan, kebijakan ini harus didukung. Kenapa? Karena keberanian ini menandai era baru dalam kebijakan energi nasional yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan aspek pertahanan dan geopolitik. Kemandirian energi bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kunci bagi sebuah bangsa untuk berdiri tegak tanpa ketergantungan. Dengan keberanian dan visi strategis, Indonesia tidak hanya mengamankan masa depan sendiri, tetapi juga menciptakan peta baru dalam geopolitik energi dunia. Dunia kini menyaksikan lahirnya kekuatan baru dalam peta energi global, dan Indonesia siap mengambil peran ini. Dan sekali lagi, kepentingan nasional harus diutamakan dibandingkan hanya menjadi pemasok energi murah bagi negara lain. Oke guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama beritanya ya guys ya. Bapak Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk stop ekspor gas ke luar negeri, khususnya Singapura, Malaysia, Jepang, dan juga beberapa negara yang sudah disebutkan tadi dalam video. Dan Bapak Presiden Prabowo melakukan hal tersebut demi rakyat Indonesia, demi memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan gas tersebut. Kalau di Indonesia pun sangat diperlukan, ngapain harus dikirim ke luar negeri gitu ya guys ya, ngapain harus diekspor ke luar negeri sementara rakyat Indonesia sangat memerlukan gas ini. Jadi Bapak Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk stop ekspor gas tersebut, tetapi dengan keputusan beliau ada juga dampak negatifnya ya guys ya. Sudah kita dengarkan juga tadi sama-sama bahwa kontrak ekspor gas ini berlangsung sangat lama. Apabila kalau di stop, tiba-tiba di stop di tengah jalan, takutnya nanti negara yang menerima gas tuh akan mengklaim mengklaim kerugian karena tiba-tiba di stop ekspor gitu ya guys ya. Jadi banyak juga pertimbangan yang harus diambil oleh Bapak Presiden Prabowo untuk mencapai ataupun untuk
menjalankan keputusan yang telah diambil Bapak Presiden Prabowo ini. Banyak juga dampak-dampak negatifnya, dampak positif ada, dampak negatif ada. Memang setiap keputusan yang diambil untuk negara, untuk kemajuan negara pasti akan ada dampak positif dan dampak negatifnya ya guys ya. Dan kita berharap semoga Bapak Presiden Prabowo dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ini dan bisa menstop ekspor gas ini ke luar negeri dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dan di sini tadi Makcik ada salah fokus sedikit ya dengan komentar yang ada. Bagus Bapak Presiden Prabowo utamakan kepentingan rakyat, beri rakyat kemudahan, sudah saatnya rakyat menikmati kekayaan tanah air ini. Mantap komennya ya guys ya, memang benar banget. Baguslah, sementara Indonesia ini kan kaya dengan alam, kekayaan alamnya, kekayaan tanah air Indonesia ini sangat banyak, maka berilah untuk rakyat menikmatinya, jangan sampai diberikan ke negara lain, negara lainnya menikmati ya guys ya. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan kekayaan alam Indonesia, berilah kepada rakyat untuk menikmatinya gitu. Semoga Bapak Presiden Prabowo dapat membawa negara Indonesia ke negara yang lebih maju lagi, menjadi negara yang maju tanpa bergantung kepada negara lain gitu ya guys ya. Amin, kita aminkan ya guys ya. Semoga Bapak Presiden Prabowo sehat selalu dan juga bisa membawa negara Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang, negara maju. Amin. Oke guys, terima kasihlah untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makcik. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makcik ya guys ya. Dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.